Geger, aksi saling seret kerana hukum kini dilakukan Pratiwi Novianti versus Alvin Lim dan RD Law. Ketika Alvin Lim masih berencana menyeret Novi kerana hukum dengan tuduhan ujaran kebencian, maka langkah cepat dilakukan Novi kemarin dengan membuat laporan polisi atas Alvin dan RD Law. Tak hanya satu laporan polisi, Novi dan kuasa hukumnya menjerat Alvin Lim dan RD Law dengan beberapa laporan polisi, di mana satu laporan polisi menjerat terlapor dengan pasal berlapis. Lantas, seperti apa Alvin Lim ketika menanggapi laporan polisi Novi dan kuasa hukumnya? Benarkah Alvin Lim juga mengaku tidak gentar? Seperti apa pula peringatan dari Alvin Lim terhadap Novi yang berencana akan menyeret kerana hukum apabila somasi dari dirinya tidak digubris oleh pihak Novi? Benarkah Firdaus Oiwobo, kuasa hukum Agus Salim, sudah membuat laporan polisi terhadap kuasa hukum Novi dan juga Novi? Lalu, seperti apakah respon Deddy Corbuzier atas perdamaian antara Farhad Abbas dengan Denny Sumargo yang diinisiasi oleh Menteri Sosial Saifullah Yusuf? Pemirsa, bersama Intens Investigasi, kami hadirkan kabar terkini, terpercaya, dan teraktual. Tetapi sebelumnya, jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan komen channel Intens Investigasi. Merasa nama baiknya dicemarkan dan difitnah tanpa dasar, Novi tampaknya serius untuk menyeret RD Law dan Alvin Lim, kuasa hukum Agus Salim, kerana hukum. Hal itu pun terlihat dari upaya pihak Novi yang pada hari Minggu kemarin 8 Desember menyambangi Polda Metro Jaya. Ada beberapa delik yang dipakai Novi untuk menjerat. Di antaranya adalah pencemaran nama baik, merendahkan harkat dan martabat perempuan, bahkan pelecehan secara verbal. Sehingga salah satu subjek yang dilaporkan Novi adalah pasal berlapis yang terdiri dari 4 pasal pidana. Di sisi lain, Alvin Lim sudah menjelaskan terkait apa yang diungkapkannya bukanlah sebuah pernyataan, melainkan hanya bertanya. Karena itu, ia pun tidak menuduh secara langsung. Alvin pun juga menegaskan bahwa secara bahasa, apa yang diungkapkannya bukanlah sebuah pernyataan, melainkan mempertanyakan uang Novi dan juga pekerjaan Novi. Menurut Alvin Lim, jika pertanyaan tersebut dipidanakan, maka nantinya banyak orang akan dipidanakan karena pertanyaan mereka. Ini memang kami datang ke sini tujuannya untuk melaporkan inisial RDL dan juga inisial AL. Atas delik apa? Tentunya teman-teman semua udah tahu bahwa mereka ini telah melakukan pencemaran nama baik yang pertama, selanjutnya merendahkan harkat dan martabat perempuan, terus juga banyak hal, nanti silakan tanya di penyidik. Sebenarnya kita nanti akan kita menyerahkan semuanya ke penyidik ya. Salah satunya kami tadi mengenakan pasal pelecehan ya, pelecehan secara verbal. Berarti ada 2 pasal ya, atau seperti apa? Ada 4 pasal berlapis. 4 pasal berlapis di dalam satu laporan ya? Betul dan. Jadi jelas-jelas kalau diputar ulang video saya itu, pertama saya ada kata apakah di situ. Apakah itu berarti adalah pertanyaan. Kenapa saya menanya? Karena saya nggak kenal Novi. Saya nggak kenal, nggak pernah ketemu. Wajar dong saya nanya. Daripada saya menuduh dia sesuatu yang buruk, mendingan saya nanya. Karena memang di dalam pikiran saya terlintas apakah uang itu dari hasil jalan pintas. Makanya saya nanya. Kalau memang bukan ya jawab aja bukan. Itu satu. Kedua, video saya itu sudah jelas dari awal berupa opini saya sebagai kuasa hukum, yang dimana saya mendapatkan surat kuasa resmi. Tentu ya namanya surat kuasa resmi, setiap perkataan saya di luar dan di dalam persidangan itu dalam penanganan kasus pembelaan. Jadi nggak bisa dibilang dari
pribadi saya ingin menyerang pribadi Novi, tidak. Ini purely profesional. Itu Ya, itu sudah kami persilahkan kita saja. persilahkan di sini, tapi itu udah kita buktikan pada malam ini ya. Ketika laporan itu diterima kan artinya dugaan tindak pidana itu ada. Novi dan kuasa hukumnya melaporkan Alvin Lim dengan dugaan pencemaran nama baik sekaligus merendahkan harkat dan martabat perempuan. Tim kuasa hukum Novi juga merespon pernyataan Alvin yang menyebutkan substansi perkataannya yang berkonotasi pertanyaan bukan pernyataan. Namun, tim kuasa hukum Novi juga mengatakan bahwa jika ada seseorang yang bertanya lalu disiarkan ke publik hingga menggiring opini publik, maka Alvin Lim harus membuktikan jawaban dari pertanyaannya tersebut. Namun kalau tersiar ke media dan menggiring opini publik, maka menurut pihak Novi, hal itu ada unsur pidananya. Di sisi lain, Alvin telah mensomasi Novi dan jika tidak ditanggapi, maka Novi akan diseret ke ranah hukum melalui laporan polisi. Alasannya udah kelewatan, sudah sangat keterlaluan dan jujur ini sangat merugikan nama baik saya pribadi, apalagi saya kan ketua yayasan gitu. Fitnahannya sangat tidak berdasar. Efeknya satu yang paling parah, efeknya adalah kena anak saya. Anak saya jadi ditanya, apa sih pekerjaan mama kamu? Apa sih arti kata pelacur? Gitu, jadi sedih banget dengan tuduhan seperti itu. Bukan pernyataan tapi pertanyaan dia. Gimana sih Bu tanggapan seperti itu? Ya itu lebih ke substansi ya teman-teman. Jadi sebenarnya begini, kalau kemudian saudara AL menyatakan demikian, di dalam hukum pidana itu ada namanya unsur penyangkalan. Siapa yang kemudian menyebarkan itu hingga tersiar dan kemudian terbentuk opini publik, maka dialah yang wajib membuktikan. Karena beliau bertanya, apakah Novi ini seorang pelacur, maka beliaulah yang kemudian di dalam hukum pidana yang harus membuktikan. Jadi surat kuasa ini diberikan untuk pelaporan terutama terhadap ITE ya. ITE-nya bukan pencemaran nama baik, tapi penyebaran konten ujaran kebencian yang mengandung sara dan salah satunya adalah disabilitas teman-teman ya. Jadi seperti teman-teman lihat ada juga video di mana yang namanya Novi itu joget sama sebelahnya ada satu orang pakai kacamata dan pakai perban di situ memimik Agus ya. Dan itu saya sudah konsul dengan Mabes Bareskrim, itu memenuhi unsur sara di situ ya. Karena sudah jelas itu menandakan orang yang buta ya si Agus itu. Nah, dan yang kami laporkan saat ini yang sudah kami somasi bukan hanya satu, tapi sudah 3 orang. Ya. Siapa aja tuh? Jadi pertama adalah Novi Pratiwi, kedua adalah Koko Hiro Cimot, ya, dan ketiga adalah Asam Lambung Melanda. Tidak menutup kemungkinan ya ada beberapa orang lain yang sedang saya research dan tim LQ Indonesia Law Firm sedang mengumpulkan bukti awal. Ya, jadi kalau belum ada bukti awal kami belum berani somasi. Nah, 3 ini kita udah ada bukti awal, kita somasi. Minggu depan kalau mereka tidak mengikuti apa yang sesuai somasi, kami akan laporkan ke kepolisian. Kalau saya nggak tahu, saya bertanya, itu nggak bisa dibilang menuduh. Ya, itu nggak bisa dibilang mencemarkan. Orang nanya kok mencemarkan. Justru orang nanya itu karena orang itu nggak tahu. Ya, jadi beda antara orang nggak tahu sama orang yang tahu, berasa tahu, dan dia ngomong sembarangan gitu loh. Ya, kalau saya bilang, oh saya tahu nih, Jokowi adalah seorang koruptor misalnya, nah berarti saya mencemarkan dia, saya harus membuktikan dulu bener nggak Jokowi koruptor. Kalau ini kan saya nggak bisa buktiin karena memang dari pertama saya bertanya. Bukti yang diserahkan tim kuasa hukum Novi dan Novi sendiri di Polda Metro Jaya kemarin berupa beberapa video di kanal YouTube yang dijadikan wadah sebagai media untuk menyebarkan pemberitaan sehingga pemberitaan tersebut diketahui publik. Pasal yang disangkakan salah satunya adalah Undang-Undang ITE dan beberapa pasal lain yang belum bisa diungkapkan kuasa hukum Novi. Lantas di sisi lain, Alvin Lim mengaku tidak gentar menanggapi laporan polisi atas dirinya. Apalagi laporan polisi ini bukan soal siapa duluan melapor, namun laporan ini pun perihal delik apa yang didugakan terhadap orang tersebut. Buktinya tentu dari
YouTube mereka yang kemudian dijadikan wadah untuk mengekspos pemberitaan sehingga pemberitaan itu tersiar ya. Pasal yang disangkakan? Pasal yang disangkakan Undang-Undang ITE salah satunya dan yang lainnya. Nanti silakan tanyakan penyidikan. Silakan lapor, katanya Senin mau lapor. Saya justru tunggu laporannya, ya kan? Nggak usah takut sama laporan polisi. Kalau saya nggak merasa salah, kenapa mesti saya takut? Saya nanya kok sejak kapan orang nanya itu dibilang mencemarkan? Kalau orang nanya dibilang mencemarkan, itu semua rakyat Indonesia lu masukin penjara. Karena ketika lu orang pada di sekolah, lu pasti pernah nanya sama guru lu kan? Nanya sesuatu kan? Guru, kenapa ini begini, kenapa ini begini? Nah, lu penjarain aja itu semua pencemaran nama baik. Hanya orang yang berpikiran seperti itu gitu loh, nggak apa-apa. Oh, kenapa mesti takut ya? Kenapa mesti takut? Novi itu siapa? Emangnya dia setan saya mesti takut? Ya Gundurwo kan bukan ya. Makan juga sama-sama makan nasi di situ. Digampar juga sama, pasti sakit dia kan masih manusia. Jadi nggak usah lah kita takut kayak begitu. Terserah Novi mau gimana. Ya kan selama ini kan dia selalu mainnya di belakang layar. Pakai dia punya cyber, orang-orang pada bantuin dia ya. Pakai medsos untuk mencari dan mendapat giringan opini ya. Tapi lawan LQ dia nanti pasti akan pusing, kita lihat aja. Laporin aja banyakan laporin aja banyakan, nggak apa-apa gitu loh. Lu mau lapor lebih dulu juga nggak apa-apa. Karena nanti dalam sisi hukum bukan yang dilaporkan lebih dulu yang pengaruh ya. Tapi siapa yang punya bukti kuat itu satu ya. Terus kedua, Anda juga harus cek itu pasalnya. Ya toh, lu cek aja pasalnya. Gue laporin lu pasal 28. Jadi otomatis dengan pasal 28 Anda nanti bisa dipenjara lebih lama. Tim kuasa hukum Novi sudah memasukkan 2 laporan polisi sekaligus untuk Alvin Lim dan juga RD Law dengan alat bukti, waktu dan lokasi yang berbeda. Selain itu, tim kuasa hukum Novi juga menjelaskan bahwa mereka membuat laporan polisi karena sebelumnya tidak ada itikat baik dari pihak Alvin dan juga RD Law terkait pernyataan mereka yang kini sudah tersebar. Tim kuasa hukum Novi juga belum bisa menentukan apakah nantinya akan mengambil langkah restoratif justice atau tidak. Kami tidak ada somasi karena memang kami sudah di media kemarin beberapa hari ya, kami bilang kami akan menempuh jalur hukum tapi tidak ada itikat baik dari AL dan juga RDL untuk datang ke kantor kami maupun ke Teknovi. Jadi terpisah dari permasalahan yayasan dengan Agus gitu. Nah, karena ada merasa dilecehkan, dicemarkan nama baik, ya, sehingga langkah hukum dilakukan. Gitu. Nah, setelah kami berkonsultasi dengan Polda Metro, ya alhamdulillah laporan itu diterima. Jadi ada 2 laporan hari ini. Malam ini ada 2 laporan gitu. Oh, berarti 2 laporan dengan 4 pasal berlapis Ya, atau betul. bagaimana? Iya betul, 2 laporan dengan 2 subjek hukum terlapor, yaitu RDL dengan AL dengan alat bukti yang berbeda. Sejauh ini ketika kita bicara pencemaran nama baik melalui media sosial, itu akan ada restoratif justice. Apakah akan mengambil langkah itu juga? Enggak? Nanti Itu kita lihat nanti. Gitu. Yang jelas ini kita bukan mau memperpanjang cerita Agus dan Teknopi gitu. Tetapi ini memang di permasalahan yang berbeda. Jadi tidak menghalangi daripada apa yang upaya yang dilakukan oleh Kemensos untuk melakukan perdamaian gitu. Itu kan masalah dana donasi. Kalau ini terkait pada personal dengan pihak yang tidak dalam substansi dana donasi. Nah, kami sangat mengapresiasi sekali Polda Metro Jaya juga menerima laporan kami dengan baik. Setelah berkoordinasi dan berkonsultasi, alhamdulillah malam ini kita sudah selesaikan laporannya, LP-nya. Novi didampingi kuasa hukumnya resmi membuat laporan polisi atas Alvin Lim di Polda Metro Jaya. Dan benarkah Firdaus Oiwobo sudah melaporkan Novi beserta kuasa hukum Novi ke Polda Metro Jaya? Selamat untuk Intens Investigasi karena sudah mencapai 3 juta subscribers di YouTube. Sukses selalu and all the best!
Kemarin, kuasa hukum Agus Salim Firdaus Owiwobo mendatangi Polda Metro Jaya dan berencana membuat laporan polisi atas kuasa hukum Pratiwi Novianti dengan tuduhan diduga telah melakukan pencurian data pribadi terkait laporan polisinya atas akun Pratiwi Novianti. Tak hanya itu, Firdaus pun juga mengaku bahwa sebelumnya ia telah membuat laporan polisi atas Novi di Polres Tangerang Selatan. Bahkan, beberapa laporan polisi susulan masih akan dilayangkan oleh Firdaus terhadap Novi dengan beberapa tuduhan, diantaranya adalah perlindungan. Hari ini saya mau melaporkan kuasa hukum dari Novi, tapi saya konseling dulu. Seperti apa nanti, apakah deliknya masuk atau tidak. Kalau masuk saya langsung teruskan dengan pengaduan, tapi kalau kurang berkas nanti saya laporkan lagi. Alasannya kenapa, Bang? Alasannya karena ada dugaan pencurian data pribadi saya ya di dalam proses laporan saya terhadap akun Pratiwi Novi ya, yang menyoal masalah surat kuasa saya, kuasa lisan dari Novi Pratiwi Novianti ya, yang berkaitan dengan Agus Salim. Jadi hari ini saya ingin konsultasi dulu dengan pihak penyidik. Saya sudah telepon pihak-pihak kolega saya dan saya diarahkan untuk ke sini. Nanti seperti apa di dalam saya laporkan lagi. Novinya, Bang? Novi udah kemarin. Saya udah laporkan. di Polres Tangsel kemarin ya, Bang? Ya, hari ini untuk kuasa hukumnya. Setelah itu besok untuk Novi lagi ya, dengan pihak-pihak lain ya, terkait dengan perlindungan anak. Keberatan terkait rencana perdamaian di Kementerian Sosial antara pihak Agus Salim dengan Novi dalam urusan donasi 1,5 miliar rupiah. Hal itu pun dilakukan pihak Firdaus. Lantaran mereka pun juga menilai bahwa langkah perdamaian tersebut akan mengesampingkan proses pidana. Di mana diduga Yayasan Novi pun melakukan money laundry dan juga praktek human trafficking alias tindak pidana perdagangan orang. Jika Menteri Sosial masih melanjutkan proses perdamaian, maka Firdaus CS akan menggugat Menteri Sosial. Itulah alasan Firdaus meminta Menteri Sosial untuk menunda perdamaian Agus versus Novi. Apalagi menurut Firdaus ada pasal pidana yang lebih besar yang diduga telah dilanggar oleh pihak Novi. Besok juga kami akan melayangkan surat keberatan atas perdamaian di Kemensos ya. Jadi kami tidak menginginkan perdamaian terlebih dahulu karena proses pidananya harus lanjut. Karena ada dugaan money laundry di Yayasan Novi yang juga disampaikan juga oleh beberapa pihak termasuk PPATK ya. Menduga ada pencucian uang. Ada juga human trafficking, penjualan manusia atau perdagangan manusia di situ, dugaan ya. Jadi kita harus bongkar ini. Karena ini tugas besar kita sebagai anak bangsa, dan ini bagian daripada kita mendukung program Pak Prabowo untuk bersih-bersih dari korupsi, dari pencucian uang dan nepotisme dan lain-lainnya. Ya, saya bertanya, kok masalah remeh-temeh begini sampai menteri turun, ada apa? Jangan-jangan Yayasan Novi ini jadi sarangnya pencucian uang gitu loh. Kok sampai menteri turun? Sebenarnya kan masalah ini selesai hanya dengan Dinsos gitu. Dinsos Kota Tangerang. Tapi kenapa sampai menteri ini mau capek-capek mendamaikan? Korelasinya apa gitu loh. Oke, ini edukasi, tapi jangan seperti ini caranya gitu. Karena kan banyak pihak juga yang masih berlomba-lomba untuk mencari keadilan, gitu, untuk mencari kepastian hukum di sini. Jadi inilah yang menjadikan kami ini keberatan, sehingga saya akan melayangkan surat keberatan atas laporan atas proses perdamaian tersebut itu. Dan jika Mensos masih menjalankan itu, maka kami akan gugat Mensos. Berarti Mensos tidak mengikuti perintah Pak Prabowo untuk bersih-bersih. Harusnya Mensos ketika ada ketika ada pernyataan masyarakat yang mencurigai satu rekening karena adanya dugaan pencucian uang, harus kooperatif. Mensos itu harus kerjasama dengan polisian dan kejaksaan. Olah itu PPATK dipanggil, ikut sertakan PPATK. Ini baru benar mendukung program pemerintah untuk bersih-bersih dari korupsi. Kalau ini ada dugaan korupsi ditutupi begini dengan perdamaian lalu kasusnya tutup,
besok bagaimana? Gitu loh. Karena ini kan saya menduga ya, ada proses yang ilegal di sini. Sementara itu, seperti apa Deddy Corbuzier ketika menanggapi perdamaian yang terjadi antara Farah Tabas dengan Denny Sumargo yang dimediasi oleh Menteri Sosial Saifullah Yusuf. Selamat untuk intens investigasi 3 juta subscriber, luar biasa sekali 3 juta. Ya pokoknya semakin sukses lah dan bisa menghadirkan sesuatu yang memang baik untuk diperlihatkan. Perdamaian yang terjadi antara Farah Tabas dengan Denny Sumargo atas inisiasi Menteri Sosial Saifullah Yusuf mendapat tanggapan dari Deddy Corbuzier. Deddy pun menilai persoalan seputar donasi untuk Agus adalah masalah paling aneh dan juga paling lucu yang ia temui seumur hidupnya. Deddy juga menilai bahwa Kementerian Sosial seharusnya tidak perlu turun tangan dalam persoalan kecil tersebut. Ia pun memberikan masukan bahwa lebih baik Kementerian Sosial fokus dalam mengurus urusan negara. Deddy mengaku bahwa ia pernah dikontak oleh kedua belah pihak untuk tampil di podcastnya dan adu bukti. Namun, Deddy tidak tertarik untuk menerima keduanya. Masalah Bang Farhad, masalah Agus dan sebagainya, jujur gimana ya? Aneh. Saya tuh dikontak dari dua belah pihak. Karena saya udah pernah ngundang sekali, 2 kali kan, satu-satu. Itu udah ngundang satu-satu aja, saya dikontak. Ada oknum yang kontak saya. Harusnya bela ini. Wah ini mau masuk lagi ke podcast saya, mau masuk lagi ke podcast saya. Wah iya gue mau masuk begini, bawa bukti, bawa ini. Gue ngeliat udah lama-lama ini, ya itu tadi. Akhirnya semua orang ikutan. Kayak tukang es tadi, semuanya ikutan. Makanya itu sudah, gue nggak angkat lagi. Ya silakan masalahnya Denny Sumargo ya udah. Saya melihat bahwa itu masalah paling lucu seumur hidup saya yang pernah ada di Indonesia. Itu bukan urusannya pemerintah, itu bukan urusan negara. Sampai negara turun tangan, ngapain pula negaranya turun tangan? Ngapain pula Pak Menterinya ikut-ikutan turun tangan? Ya karena mau mendamaikan. Bayangin nggak? Kalau saya jadi Pak Menterinya, saya bilang masukin polisi semua. Turun tangannya kemarin karena perizinan ini yayasannya. Iya, tapi kan ya dibawa aja semuanya begitu. Dan ya bagus ya kalau buat berita ya bagus gitu maksudnya. Kalau buat berita ya bagus. Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa saksikan terus Intens Investigasi. Dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan juga komen jelang 3 juta subscribers channel Intens Investigasi.